Kan dari awal, kalau saya bicara sejarah dulu sebentar ya. Dari awal kan dari akhir 2020 sebenarnya saya sebagai anggota Komisi 6 DPR RI sudah mengingatkan pihak PT KAI dan KCI untuk segera memesan kebutuhan KRL ke Inka sejak akhir 2020. Awal 2021 saya ulangi lagi. Tapi ternyata kan nggak diproses sampai akhirnya tiba-tiba kita dikagetkan rencana impor KCI terhadap kereta bekas. Nah, rame lah kan. Saya salah satu orang yang menolak karena saya mempertanyakan kenapa tidak dipesan dari jauh-jauh hari. Nah, tapi saya kan harus bersikap rasional dan objektif juga karena ini kebutuhan yang sangat mendesak. Bahkan saya juga sudah langsung terjun ke rasakan langsung bagaimana penumpang itu gencet-gencetan kayak cendol ya. Memang audit BPKP itu ya kalau bicara dari pagi sampai malam tentu ada kelonggaran ya bahwa KRL itu tidak penuh terus. Tapi bicara di jam sibuk pagi itu jam 6 sampai jam 9 tuh memang situasinya kayak cendol kalau pagi. Kalau sore itu jam 4 sampai jam 7 malam itu situasi yang harus kita antisipasi. Nah, memang harus ada solusi. Nah, saya sudah berdiskusi dengan banyak pihak. Nah, solusi sementaranya memang harus dicari keputusan win-win solusi. Yang pertama adalah bagaimana yang kebutuhan 2023 karena mendesak ya kita setujui saja impor dalam keadaan darurat, tapi yang 2024 tidak perlu lagi impor. Cukup di retrofit dilakukan di Inka. Yang 2025 dan seterusnya itu harus produksi dari Inka. Apalagi kan sudah ada kesepakatan nih antara pihak KCI dan Inka mengenai spek disesuaikan dengan keinginan dan kebutuhan pihak KCI. Saya rasa ini win-win solusi yang terbaik. Nah, dalam rapat kerja antara Komisi 6 dengan Kementerian BUMN waktu bulan Ramadan yang lalu, memang direncanakan Pak Tiko sebagai Wakil Menteri BUMN menjanjikan kepada kami di Komisi 6 waktu itu akan mengupayakan di akhir April atau minggu pertama Mei untuk persetujuan ini bisa keluar dengan di mana impor dalam keadaan darurat. Nah, informasi yang saya dapatkan dari Pak Tiko hari Senin yang lalu, saya khusus Senin karena memang kami belum rapat dengan Menteri BUMN ya. Rapatnya baru tanggal 5 kalau tidak salah. Senin yang lalu saya khusus bertemu dengan Pak Tiko, Wakil Menteri BUMN, yang membawahi KAI. Beliau menyampaikan kepada saya bahwasanya bahwa insya Allah impor KRL secara darurat ini akan disetujui untuk hanya khusus 2023. Pihak Kementerian BUMN sudah berkomunikasi dan terus berkomunikasi dengan pihak BPKP. Alhamdulillah sudah dapat sinyal positif, tinggal memang harus diimplementasikan dalam rapat besar ya. Rapat terbatas yang harus dipimpin oleh Pak Luhut, Menko Marifest, yang akan dihadiri oleh Menteri Perindustrian, Menteri BUMN, Menteri Perdagangan, dan juga tentu BPKP. Nah, ini yang lagi dicari jadwalnya untuk rencana rapat itu dilaksanakan. Nah, kalau insya Allah kalau rapat sudah dilakukan, nanti mudah-mudahan persetujuannya keluar sehingga 12 transit yang dibutuhkan di 2023 ini bisa dieksekusi segera di tahun ini. Kok sebetulnya dari MTI begitu ya, Anda di perwakilan MTI, apakah memang dengan tadi ada proporsi di tahun 2023 ini impor KRL, lalu di 2024 ada retrofit, apakah memang ini sudah komposisi yang tepat menurut Anda untuk memperbaiki ataupun merevitalisasi di sistem KRL kita? Ya, apa yang dikatakan Bang Andri itu seperti apa yang saya sudah tuliskan dan share kepada teman-teman media beberapa waktu yang lalu ya, mengingat kondisi perkeretaapian kita, artinya kondisi keuangan dari PT Kereta Api, kemudian kondisi keuangan dari PT Inka, dan teknologi ada di PT Inka itu. Artinya kita harus cari win-win solution di mana ini harus segera dituntaskan. Jadi jangan
tertunda-tunda. Nah, ini dampaknya nanti adalah eh, pengguna KRL akan menjadi terhambat ya setiba untuk di tempat kerja. Nah, oleh sebab itu, ya tadi sudah jelaskan lebih detail dengan Bang Andre, memang seperti itu kondisinya. Nah, kalau kita tidak melakukan segera memutuskan, ini akan menjadi tertunda. Dan memang kalau kita bicara harga, kalau beli bekas itu jauh lebih murah. Ya, kalau dulu 1 miliar karena hibah artinya diberikan, kemudian kita ongkos transport. Sekarang itu saya tanyakan 1,6 miliar. Karena dari pihak bank dia tahu Indonesia butuh, ya di retrofit sedikit lah, dipoles-poles sehingga kita bisa beli yang lebih mahal. Nah, dulu awal-awalnya memang gratis itu, nggak salah tahun, ya 23 tahun yang lalu lah gitu ya. Nah, sekarang itu tidak. Nah, nanti tahun 2025, ya kalau memang beli baru, itu tentunya nantinya harganya berbeda. Beli baru sekarang Inka itu satu set ya, itu 271 miliar. Ya kira-kira kalau satu kereta itu harganya bisa 20 kali lipat. Nah, konsekuensinya sekarang harus disiapkan untuk 2 tahun ke depan, menyiapkan anggaran untuk PSO atau subsidi. Nah, sekarang subsidi ini 1,6 triliun, tentunya nanti akan membengkak. Nah, tentunya nanti kita akan bicara berikutnya adalah skema-skema subsidi itu, skema menerapkan tarif. Karena PSO ini diberikan bagi pengguna komuter. Sementara kajian kami 2018 menyebutkan yang komuter itu kan hari Senin, hari kerja lah ya. Kalau hari libur, hari Kamis itu yang bekerja itu sekitar 5%, sementara hari Minggu 3%. Sisanya itu yang rekreasi atau jalan-jalan. Coba dilihat. Anak-anak kalau hari Sabtu dan Minggu cukup banyak menggunakan KRL. Nah, itu kami usulkan dipertimbangkan untuk dikurangi. Ya, dikurangi, diberikan subsidi. Atau mungkin dihilangkan. Kalau seandainya dihilangkan, itu bisa memangkas 1/3 dari nilai subsidi sekarang. Cukup banyak kan? Taruhlah hari Minggu 52 hari sudah seminggu setahun 52, hari Sabtu Minggu sudah 100 hari. 360 berarti 1/3-nya sudah terpangkas. Itu seandainya nanti untuk 2025. Nah, sekarang sudah mulai dipikirkan. Karena tidak bisa ini 2 tahun waktu untuk sosialisasi juga.